Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya lah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya. Allah berikan kepada kita nikmatnya iman, Allah berikan kepada kita nikmatnya Islam, Allah berikan kepada kita nikmatnya Jumatan, nikmatnya aman, dan seterusnya dan seterusnya. Maka jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai dengan hari kiamat kelak. Kemudian tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, selanjutnya kepada para jamaah sekalian, diperhatikan agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita meningkatkan kualitas Jumatan kita. Senantiasa kita menjalankan perintah-perintah Allah berdasarkan ilmu yang benar agar kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah berdasarkan ilmu yang benar agar kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini, khatib ingin menyampaikan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-khazin, seorang bendahara, seorang yang dititipin harta, seseorang yang dititipin bantuan,
seseorang yang dititipi amanah. Ini namanya al-khazin. Kemudian Nabi SAW menyebutkan al-muslim, dia adalah orang Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-amin, dia adalah seorang yang amanah. Amanah ini seperti apa gambarannya? Nabi SAW menyampaikan, alladzi yunaffidhu ma umira bihi, yaitu orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, orang yang melaksanakan apa yang diamanahkan kepadanya. Bagaimana cara dia melaksanakannya? Cara dia melaksanakannya adalah fayu'tihi kamilan muwaffaran, sehingga amanah yang dititipkan dia teruskan, dia berikan secara sempurna, tidak pakai dipotong, tidak pakai dikurang-kurangi. Kemudian lebih dari itu, tayyibatan bihi nafsuhu, jiwanya dia di dalam menjalankan amanahnya, jiwanya tayyibah, jiwanya baik, jiwanya bersih, sehingga fayadfa'uhu ilal ladzi umira lahu bihi, akan dia teruskan itu amanah, akan dia tunaikan itu amanah kepada orang yang diminta untuk diberikan kepadanya. Maka keutamaannya, kabar gembiranya adalah ahadul mutasaddiqain, maka dia dianggap sebagai orang yang bersedekah tersebut. Sekilas yang kita pahami dalam hadis ini adalah kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang bendahara yang dititipin uang atau yang dititipin harta zakat atau yang dititipin harta sedekah atau yang dititipin dana bantuan, pokoknya dia dititipin harta sama donatur, dititipin harta sama muhsinin. Kemudian syaratnya yang pertama, dia adalah orang Islam. Syarat yang kedua, dia adalah seorang yang amanah. Syarat yang ketiga, orangnya gesit, benar-benar menunaikan amanah tersebut. Kemudian syarat yang keempat, jiwanya bersih dalam menunaikan amanah tersebut, nggak pakai nyakitin orang yang diberi, nggak pakai ngungkit-ngungkit pemberian, walaupun itu uang bukan uang dia, cuman titipan doang. Akan tetapi dia adalah orang Islam, dia adalah seorang yang amanah. Kemudian dia gesit, benar-benar menunaikan itu amanah. Kemudian di dalam menjalankan itu amanah hatinya bersih, maka keutamaannya adalah, kabar gembiranya adalah seakan-akan dia yang bersedekah walaupun itu orang lain yang bersedekah. Itu sekilas terkait hadis ini. Penjelasan detailnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasannya di dalam hadis ini Nabi SAW menyampaikan kepada kita tentang seorang bendahara, tentang seseorang yang dititipin amanah, dititipin harta. Jadi entah lembaga resmi, yayasan, entah masjid, entah musola, atau entah secara pribadi kita dititipin duit zakat sama teman kita, semuanya sama.
mendapatkan berita gembira ini. Semuanya sama terkait dengan pembahasan ini. Maka dia akan menjadi sebagai orang yang bersedekah, atau dia ibaratnya atau hitungannya atau dianggap sebagai orang yang bersedekah ketika dia seorang muslim, ketika dia seorang yang amanah, ketika dia seorang yang gesit menunaikan amanahnya, dan ketika jiwanya bersih. Kenapa syaratnya harus muslim? Karena kalau tidak muslim ini beda. Orang-orang kafir itu beda. Buat mereka nggak ada pahala di akhirat. Itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam Quran surat Al-Furqan ayat 23. Allah menyampaikan kepada kita, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kami hadirkan apa yang telah mereka perbuat di dunia. Di akhirat dilihatin, nih, pernah amal ini, amal itu, dan lain-lain. Faja'alnahu haba'an manthura. Akan tapi kata Allah, setelahnya kami jadikan sebagai debu yang berterbangan. Tidak ada pahalanya. Kemudian juga Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Allah berfirman, "Wa man yartadid minkum an dinihi." Barang siapa yang murtad dari agamanya, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, dari agama Islam, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafir, sementara dia dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka amal mereka, pahalanya gugur di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Adapun orang kafir, ketika dia melakukan amal kebaikan kemudian masuk Islam, maka insya Allah akan dijadikan pahala untuknya dari yang telah lalu, sebagaimana Allah sebutkan di akhir surat Al-Furqan. Allah mengatakan, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Ya, orang yang bertaubat, dia beriman, beramal soleh, setelah dulunya dia kafir, maka mereka Allah ganti keburukan-keburukannya menjadi kebaikan. Jadi tetap ada pahalanya kalau mereka bertaubat. Akan tapi terkait pembahasan syarat orang yang dititipin amanah, yang pertama syaratnya Islam, bukan kafir. Dan yang kedua syaratnya adalah dia amanah. Artinya dia menunaikan amanahnya, dia jaga hartanya, tidak dirusak, tidak disepelekan, dan dia benar-benar menjaga harta yang diamanahi tadi. Kemudian syarat yang ketiga, dia harus gesit menjalankan amanahnya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang amanah tapi males. Sehingga di sini Nabi SAW menggabungkan dua. Yang pertama amanah, yang kedua gesit. Ya, sebagaimana Nabi Musa alaihi salam disebutkan bahwa beliau adalah yang pertama laqawiyun, orang yang kuat, orang yang gesit. Yang kedua amin, laqawiyun amin, Allah sebutkan orang yang gesit dan orang yang amanah. Maka syarat yang ketiga harus gesit dalam menjalankan amanahnya. Kemudian diingatkan ada orang-orang yang barangkali amanah, masya Allah, tapi dia kurang gesit.
Sehingga barangkali sebagian punya paham, ada orang nitip sumbangan buat masjid, tapi mau keluarin buat ini, jangan sayang. Mau keluarin buat ini, jangan sayang. Nah, takutnya kita nggak amanah dan yang lain-lain. Maka ingat, yang akan mendapatkan keutamaan adalah pertama orang Islam, kedua orang amanah, ketiga orangnya gesit. Sampai di sebagian tempat, Masya Allah, dana numpuk sampai ratusan juta rupiah. Kurang gesit ini yang dikasih amanah. Harusnya gesit dia tunaikan amanahnya. Kalau perlu dibikin kanopi misalnya di sebagian tempat, untuk orang itu nyaman sholat di sampai luar-luar masjid, bikin. Sebagian orang paham, jangan, nanti buat tidur-tiduran orang. Kurang gesit, pikirannya terlalu. Jadi yang akan mendapatkan keutamaan orang Islam, orang amanah, gesit juga dalam menjalankan amanah. Dan yang keempat nih penting, yaitu jiwanya harus bersih. Dalam artian apa? Ketika dia menjalankan amanah tersebut, ketika dia memberikan amanahnya kepada orang lain, artinya kepada orang yang diamanahi, ini kasih kepada si fulan, ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, maka jiwanya bersih, dia tidak mengungkit-ungkit pemberian. Jangan mentang-mentang itu jasanya dia, ke depan dia ungkit-ungkit, kalau bukan saya yang megang kamu nggak dapat. Maka ini namanya jiwanya tidak bersih. Ibaratnya ada orang punya duit, ada orang kaya, kemudian ngasih kepada orang, dia ungkit-ungkit pemberian. Apakah dapat pahala? Jawabannya tidak dapat pahala. Tapi ketika dia memberi dan tidak ngungkit-ngungkit pemberian, maka pasti dia dapat pahala. Sama juga orang yang dititipin duit, walaupun itu duit bukan duit dia, tapi ibaratnya dia kayak orang yang punya duit. Kalau orang yang punya duit ngungkit-ngungkit pemberian, dia dititipin duit ngungkit-ngungkit pemberian, sama nggak dapat pahala. Atau mungkin dia dosanya kuadrat, double, duit bukan duit dia, malah galakan dia lagi, cuman dititipin doang padahal. Ini lebih malu-maluin. Oleh karenanya jiwanya bersih. Kemudian jiwa yang bersih, dia juga nggak nampang. Mentang-mentang dia yang kuasa, kemudian dia nampang sama yang lain. Ini jasa saya misalnya, dia berkata demikian. Maka tidak dia lakukan itu. Kenapa? Karena jiwanya bersih. Ketika keempat syarat tadi terpenuhi, dia adalah seorang bendahara, seorang yang dititipin amanah, seorang yang dititipin harta, atau seorang yang dititipin bansos, RT, RW, atau tokoh masyarakat sekitar. Kalau dia orang Islam, dia orang amanah, dia gesit menunaikan amanahnya. Kemudian yang keempat, dia hatinya bersih, jiwanya bersih. Walaupun itu bansos dari pemerintah, dia tetap dapat pahala dari Allah, seakan-akan itu harta dia, walaupun aslinya bukan harta dia. Maka ini adalah kabar gembira buat kita-kita semua, termasuk buat orang yang berbicara, buat khatib. Ketika kita dititipin amanah sama orang, ketika kita dititipin harta sama orang, maka jangan pelit, jangan hitungannya mateng. Kita ingat kabar ini. Alhamdulillah kita orang Islam. Yang pertama syaratnya sudah terpenuhi. Yang kedua, mudah-mudahan kita seorang yang amanah. Yang ketiga, kita berusaha gesit. Dan yang keempat, kita harus punya jiwa yang bersih. Kita nggak boleh ngungkit-ngungkit pemberian. Kita nggak boleh nyakitin orang yang diberi. Maka ketika kita lakukan itu, seakan-akan kita sebagai orang yang bersedekah. Kita mendapatkan pahala sebagai orang yang bersedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dan kaum muslimin, agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar bisa menunaikan amanah dengan baik, sehingga kita mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pahala
seperti orang yang bersedekah tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Dari apa yang khatib sampaikan di khutbah yang pertama tadi, di antara contohnya adalah ketika seseorang punya harta yang banyak, kemudian walaupun dia punya harta yang banyak, tapi dia adalah bendahara masjid misalnya. Walaupun dia punya duit, tapi dia dititipin duit sama orang, dititipin harta zakat, dititipin harta sedekah. Walaupun dia orang kaya, tapi dia bendahara di satu lembaga, bendahara di musola, bendahara di masjid. Kita lihat di sebagian masjid banyak orang-orang kaya. Mungkin ada 1-2 orang kaya di perumahan tersebut dapat amanah pada struktur organisasi DKM, dia sebagai bendahara. Padahal dia di rumahnya mungkin punya mobil 3, rumahnya juga bagus, tapi dia bendahara di masjid itu. Maka walaupun dia orang kaya, tapi dia sebagai bendahara cuman dititipin duit doang, kemudian dia jalankan itu amanah, kemudian dia gesit, dia orangnya amanah, dia gesit dalam menjalankan amanah. Kemudian kata orang yang nitipin duit, tolong ini duit buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, dan seterusnya. Kemudian sama dia dilakukan itu. Contoh, ini ada uang sekian, tolong bikin sembako, bagi-bagi ke masyarakat. Dilakuin sama dia. Dan ketika dia melakukannya, kayak dia yang punya duit. Artinya dia amanah, Masya Allah. Kemudian dia ngasih ahlan wa sahlan, nggak pakai nyakitin orang. Walaupun itu duit bukan duit dia, tapi titipan orang, maka dia tetap mendapatkan pahala sebagai orang yang bersedekah. Maka buat kita-kita yang barangkali hanya dititipin saja, nggak usah pelit-pelit sama orang, nggak usah kita hitungannya mateng. Selama ini titipan orang, amanah, jalanin. Jadi kalau kita dititipin uang sama orang, contoh dititipin 25 juta, tolong kasih ke masjid. Datang ke masjid, kasih nih 25 juta titipan orang. Dia dapat pahala, yang nitipin duit kita, teman kita dapat pahala karena udah sedekah 25 juta. Kemudian kita yang cuma ngasih ke masjid doang, padahal duit bukan duit kita juga dapat pahala sedekah 25 juta. Nggak pakai dipotong, nggak usah kita kantongin 5 juta, kantongin 1 juta, walaupun dia orang nggak tahu, nggak usah. Maka ini kabar gembira dari Nabi SAW. Sehingga sebagai kesimpulan di akhir, berdasarkan hadis ini, yang pertama ada bukti terkait tentang keutamaan amanah. Jadi kalau kita orang yang amanah, keutamanya apa? Keutamanya adalah mendapatkan pahala kayak orang yang punya duit sedekah itu. Walaupun duit bukan duit kita, cuma lewat doang, kita cuma disuruh ngasih doang. Ada orang nitip beras sama kita 1 karung zakat fitrah, cuma disuruh ngasih doang. Maka dia dapat pahala beras 1 karung zakat fitrah, kita yang bagiin juga dapat pahala beras 1 karung zakat fitrah. Ini berarti ada keutamaan amanah. Kemudian yang kedua, ada keutamaan buat orang yang diwakili untuk menjalankan amanah. Kita yang dititipin berarti wakilnya yang punya duit.
Selama kita menjalankan amanah dengan baik, maka kita dapat pahala kayak dia dapat pahala. Dan yang ketiga, hadis ini menunjukkan tentang tolong menolong dalam perbuatan kebaikan dan takwa. Ketika kita tolong menolong dalam perbuatan kebaikan dan takwa, kita akan dicatat dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Siapa nih yang sedekah 200 juta? Oh, Bapak Fulan. Siapa yang bawa ke sini? Bapak Fulan. Maka si A dan si B dua-duanya dicatat sama Allah sebagai orang yang sedekah 200 juta. Dan ingat, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai dikurangi pahalanya yang punya duit. Enggak pakai dikurangi. Maka ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua agar kita dan kaum muslimin senantiasa istiqamah di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustada'afina fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.